Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Ya, hari ini Park Sejun kembali di alur cerita manhwa terbaru, terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Ya, kawan-kawan semua sudah tidak sabar ya menanti kelanjutan dari Park Sejun. Dan oke lah, tanpa cincang cincong, langsung saja kita ke alur cerita manhwa terbaru, yaitu Solo Farming. Capcus. Scene diawali dari Sejun yang menatap jengkel, dan ia itu merebut curu yang sedang dimakan Theo. Theo jadi marah, ia minta curunya dikembalikan. Tapi Sejun tidak mau mengembalikannya karena Theo telah melanggar perjanjian. Ini ada dalam kontrak kemarin di nomor 3 kalau pihak A dan pihak B tidak boleh memiliki klien tambahan. Jadi Sejun tidak boleh menambah sales cat dan Theo tidak boleh menjual atau menerima produk selain dari Sejun. Mendengar itu, Theo jadi panik. Ia tidak mau dipecat sama Sejun. Tapi kata Sejun, ini ya nggak apa-apa dah. Lagian ini bisa menjadi peluang bisnis baru. Jika Theo mau menuruti kata-kata dari Sejun, dia bakal mendapatkan promosi menjadi Raja Sales Cat. Ya, saat ini ia akan dipromosikan selama 1 jam saja. Dan ini adalah pelayanan ekstra dan Theo akan mendapatkannya selama 1 jam. Dan ya, oke 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 oke, sekarang saja langsung dimulai. Ya kemudian Theo dijadikan raja Sales Cat selama 1 jam, ia langsung duduk di pangkuan Sejun dan itu ya, ia dikipasi sama kelinci. Kemudian para kelinci mulai membakar ikan piranha. Kemudian Theo itu disuapin curu sama Sejun. Ia sangat suka dengan curu itu dan ia juga sangat menikmati menjadi seorang raja sales cat. Ini pelayanan terbaik yang pernah ia dapatkan selama hidupnya. Kemudian Theo mau makan ikan bakar, ia mau makan ikan bakar yang enak, yang dilumuri sama madu. Soalnya udah seminggu ia nggak makan ikan bakar. Dan ya oke, Sejun pun membantu para kelinci untuk membakar ikan piranha. Dan ya, biar cepat mateng gitu ya, dibakar sama Sejun dengan bumbu rahasia, yaitu bumbu madu. Kemudian Sejun bertanya, bagaimana caranya si Theo pergi ke lantai 38? Apa Theo tidak menjumpai monster? Ya, ditanyai seperti itu, Theo pun menjawab. Ia menceritakan kalau memang ia menjumpai beberapa monster, tapi berkat lencana pedagang dari kuit pedagang, ia aman-aman saja. Ia aman dari serangan monster. Ya, walaupun itu ya pajaknya mahal, tapi lencana pedagang ini punya banyak fungsi. Dan semakin tinggi level rencananya, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Ya, walaupun Theo itu rencana pemula, tapi itu sudah cukup untuk ditunjukkan kepada para monster agar si monster tidak menyerangnya. Kemudian Sejun tanya lagi, apa Theo bisa membawa para petualang manusia ke gua ini? Dan Theo menjawab kalau itu mustahil. Soalnya jalur yang digunakan Theo itu jalur khusus untuk pedagang. Kalau mau diikuti, ya manusia bisa mati dah. Kalau manusia itu masuk jalur pedagang, bakal instan kill. Soalnya ada monster penjaga di situ. Ngeri banget, cuk. Ya, di jalur itu juga yang membuat Theo cepat sampai ke lantai 38. Soalnya kalau itu ya, kalau pakai jalur biasa bisa berbulan-bulan sampai ke itu lantai 38. Ya, soalnya ini kan lantai 99. Ini sangat jauh dari lantai 38. Ucap Theo menjelaskan. Sejun mendengar lantai 99, ia jadi kaget. Ternyata selama ini ia ada di lantai 99. Wadidaw, pantas saja tidak ada manusia satupun di sini. Dan kalau manusia mau sampai ke lantai 99 ini, artinya itu butuh puluhan tahun. Wadidaw, gaswat, gaswat.
memang nasib Sekjun terkurung di sini selamanya. Ya, Sekjun benar-benar syok berat. Ia tidak percaya yang ia alami ini adalah sebuah penderitaan, ya sebuah nasib buruk. Ya, ia dipenjara di lantai 99 di dalam goa lagi dan gak bakal bisa balik lagi ke dunia manusia. Nasibnya, nasib bener ini nasib buruk. Nasibnya si Sekjun ini menjadi petani seumur hidup di Dungeon Tower. Wadidaw, penderitaan ini mah namanya. Tuan Sekjun, sadarlah Tuan Sekjun. Teriak Theo yang menyadarkan Sekjun. Itu, Tuan Sekjun sadarlah. Ikanku itu gosong, ikannya itu gosong. Saya tidak mau makan ikan gosong. Ucap Theo yang menunjukkan ikan bakarnya gosong. Dan ya, dibakar dari awal lagi dah ikan bakarnya. Dan ya, Sejun masih termenung mengetahui dirinya ada di lantai 99. Ia masih syok berat ya. Ya, kemudian Theo memarahi Sejun sebagai Raja Celescat. Ia mau Sejun membakar dengan benar ikannya ya. Ikannya jangan sampai gosong lagi. Ia sudah menunggu terlalu lama untuk makan ikan bakar. Kau bukan lagi Raja Celescat, ucap Sejun yang membuat Theo panik. Kok bisa ya rasanya cepet banget 1 jamnya? Wadidaw, perasaan baru tadi deh. Kenapa udah 1 jam saja? Walah, ya sayang sekali sudah berakhir. Ya kemudian Sejun memandangi lencana Theo. Ia pun berpikir, apa dengan lencana itu ia bisa masuk ke jalur pedagang juga dan melewati jalur itu, kemudian ia pulang ke dunia manusia. Apa itu bisa dilakukan ya? Sejun pun bertanya kepada Theo, apa dirinya bisa menjadi pedagang keliling seperti Theo? Ya, Theo pun menjawab, kalau ada syarat khusus untuk menjadi pedagang keliling di Dungeon Tower ini, yaitu kau harus menjadi penduduk Dungeon Tower dan itu ditandai dengan kelahiranmu di Dungeon Tower. Artinya, jika kau lahir di sini, kau bisa menjadi pedagang keliling, tapi kalau kau bukan penduduk Dungeon Tower, artinya kau adalah orang luar. Ya, itu mustahil bagi orang luar untuk menjadi pedagang keliling, ucap Theo menjelaskan. Ya, ucapan itu membuat Sejun syok lagi. Hari ini benar-benar mendapatkan info yang buruk semua, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Ya, Sejun pun bergetar, ia benar-benar jengkel, dan wah, kutu kumpret. Tiba-tiba Sejun berteriak. Ia berteriak sangat kencang sekali, sampai-sampai kelinci dan Theo jadi kaget. Woi, menara bangke, turun kau! Teriak Sejun marah-marah sama manajer tower. Ya karena si Sejun marah-marah, itu membuat para kelinci bingung dengan tingkah Sejun. Para lebah madu pun jadi bingung. Ini Tuan Sejun kesambet apa dah? Sampai-sampai Ariev juga bingung. Itu suara Sejun sampai terdengar di kantornya. Ya bodoh amat dah. Dan ya kebun Sejun pun jadi hening. Sampai-sampai itu ya kucing Theo jadi melompat-lompat. Ia diam di atas kepala si hitam. Ya Sejun merenung sebentar. Ia harus optimis dan mencari jalan untuk pulang ke dunia manusia. Dan ya oke, kembali ke rencana awal, ucap Sekjun dengan perasaan kesal. Dan ya, Sin pun berpindah. Di suatu tempat ada 2 tomat cherry di atas piring dan ada 2 orang yang sedang ngobrol. Mereka sedang membicarakan tentang rumor tomat cherry yang sangat laris manis di pasaran. Bahkan itu ya jadi rebutan. Dan si pria itu yang duduk di situ itu sampai nggak habis pikir ya dengan tomat cherry ini yang ternyata tomat cherry ini berasal dari Dungeon Tower. Dan ya, kenalin ini ya, kita kenalan dulu sama si cewek ini namanya si Jenny, seorang CEO di Ester Parma. Dan si itu ya, si pria itu yang duduk itu namanya si bule, bukan bule tapi Michael alias McLaren Michael. Dia adalah presiden grup Gagel.
Itu adalah perusahaan makanan yang menguasai daratan Asia. Dan sekarang Jenny sedang mempromosikan tomat cherry itu kepada Presiden Michael untuk dijadikan produk jualan Gagel Food karena tomat ini adalah peluang emas. Tapi Michael nggak mau, soalnya ini cuman produk diet biasa. Ia juga sering menjual produk diet. Kemudian Jenny menunjukkan presentasinya dan itu adalah detail dari produk tomat cherry beserta manfaatnya. Jenny mengatakan kalau ini bukan hanya produk diet, tapi ini seperti healing potion tingkat tinggi yang dapat memperbaiki sel tubuh dan membakar lemak secara alami. Daripada produk diet pada umumnya, ini adalah produk yang sangat luar biasa. Soalnya tomat cherry ini alami banget dan yang paling utama, tomat cherry ini laku keras di pasaran, bahkan jadi rebutan karena ini diet tanpa resiko, tinggal makan sehat walafiat. Pak Presiden sudah tahu akan hal itu, ia malah jadi sinis. Ia merasa percuma saja memberikan presentasi seperti itu kepadanya. Ya, kemudian Jenny menambahkan kalau tomat ini tumbuh di dalam Dungeon Tower, artinya jika Gagel Company mau menanam tomat cherry itu, artinya ia akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Wanjir. Ya, sepertinya Presiden Gagel sudah kehilangan instingnya untuk berbisnis. Apa ini terkait dengan ayah Anda yang sedang sakit? Apa Anda sedang fokus untuk menjilat ayah Anda untuk dijadikan penerus selanjutnya? Daripada sibuk seperti itu, lebih baik Bos Michael melihat peluang yang ada di depan mata. Dan ini adalah peluang emas. Ucap Jenny membujuk. Dan ya, oke, ini tidak buruk juga. Memonopoli bisnis adalah keahlian Gagel Company. Ini harus diakuisisi dengan segera. Dan ya, dimakan dah tomat cherry-nya sama Pak Presiden. Ia merasa kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Kemudian ia ketawa bahagia karena ia mendapatkan ide brilian. Dan ya, ia memakan semua tomat cherry yang ada di atas meja dan ia minta lagi sama Jenny soalnya enak sekali nih ya. Tapi ya jelaslah Jenny nggak punya. Jenny cuma punya dua cuk. Jangan minta lagi. Bangke dah. Ya, kita kembali ke posisi Sejun. Sejun sedang rapat dengan para kelinci dan Theo. Ia sedang memberitahu mereka tentang masalah yang ada di dalam gua, terutama masalah kebun. Ya, kebunnya semakin banyak tanamannya. Ia juga khawatir dengan meluasnya lahan pertanian akan ada monster-monster yang menyerang mereka dari atas. Tapi Theo memberitahu kalau di lantai 99 ini tidak ada monster ganas. Cuman ada satu monsternya dan itu juga tidak tahulah bahaya atau tidak, soalnya monster itu berada jauh dari lokasi goa dan monster itu bernama Crimson Giant Bear. Wah, Sejun langsung paham. Itu monster beruang yang mengunjunginya saat terjadi blue moon. Itu monster memang besar banget dah. Tapi kok nggak nyerang ya? Nggak merusak tanaman yang ada di kebun Sejun. Ya, itu monster itu dah penuh dengan misteri. Sejun pun menyuruh Theo untuk memastikan monster itu liar atau punya kepribadian, ya seperti para kelinci dan seperti Theo gitu ya. Tapi Theo nggak mau, dilihat aja dia nggak mau. Soalnya ngeri banget, cuk. Ya Theo sampai merinding kalau keluar gua harus melewati beruang merah itu. Ia sering melotot, jadi ia jadi takut. Sejun pun berpikir lagi, mungkin lebah madu bisa dijadikan observasi sekaligus penjaga gua karena jumlah lebah madu semakin bertambah, soalnya ratu lebah itu bertelur terus ya. Tapi sekarang ratu lebah sudah mengurangi jumlah telur yang ia tetaskan. Ya itu ada di itu ya, ada di statusnya Sejun itu. Ya itu karena tomat cherry-nya tumbuh itu ya, tumbuh dengan subur dan para lebah memiliki banyak makanan gitu ya. Ya makanannya berlimpah.
Ya, Sejun pun berpikir mungkin beberapa lebah akan ia gunakan sebagai penjaga di bagian luar goa dan beberapa lebah akan mengobservasi keamanan di sekitar goa dan yang utama itu adalah alat untuk keluar masuk dalam goa. Saat ini hanya Theo yang bisa keluar masuk menggunakan tali daun bawang yang para lebah pasang gitu ya. Tapi saat ini, Sejun juga akan keluar dari goa untuk mengobservasi tanah yang ada di luar goa. Ia mau memperluas area kebunnya juga ya. Dan ya, oke dah kalau gitu rencananya seperti itu. Mantap. Kemudian Sejun memberikan Theo misi Celescat dan ini adalah misi yang hanya bisa dikerjakan oleh Theo untuk menjadi Raja Celescat lagi. Dan oke siap, misi apapun akan gue libas, ucap Theo dengan senang. Yasin pun berpindah. Di lantai 38, para manusia sudah menunggu kedatangan Theo. Mereka sampai mendirikan tenda untuk bertemu dengan Theo. Theo yang melihat itu jadi bingung. Ini manusia bener-bener dah suka sekali dengan tomat cherry. Dan ya oke langsung disamperin para manusianya. Dan wush, lompatan sales cat. Aku datang, teriak Theo yang membuat para player berlarian mendekati Theo. Kemudian ada pria gendut yang mau membeli 1.500 tomat cherry yang dibawa oleh Theo dengan harga 105 koin tower. Itu ya, pria gendut itu pengen langsung langsing. Jadi ia mau makan 1.500 tomat cherry biar langsung langsing gitu ya. Player yang lain pun jadi protes. Mereka marah-marah karena mereka juga mau membeli tomat cherry. Lu nantang gelut atau gimana sih? Masa mau diborong semua? Udahlah, tawuran aja di sini. Ucap para player. Ya, Theo pun menenangkan mereka semua karena jumlah player yang mau membeli meningkat dan jumlah tomat yang ia bawa terbatas hanya 1.500. Jadi ia menjual tomatnya dengan cara yang berbeda. Ia akan menjual tomatnya kepada orang yang mau membayar paling tinggi alias dilelang. Jadi sekarang Theo akan melelang setiap 500 tomat cherry yang nggak punya duit. Ya udahlah pulang aja sana ambil duit dulu. Dan ini adalah lelang pertama dan ya langsunglah dimulai. 500 tomat cherry akan saya jual dengan harga 35 koin tower. Siapa yang mau membeli? Ucap Theo dengan penuh semangat. Yasin pun berpindah ke posisi Sekjun. Ya, sekarang para kelinci itu ya sedang panen tomat ceri dan Sejun sedang menikmati kopi. Ia sedang ngobrol sama si hitam terkait misi Theo yang ia suruh untuk menjual tomat ceri dengan sistem lelang. Itu akan mempercepat Theo untuk naik level sebagai pedagang menengah dan itu juga akan memberi Theo misi khusus. Itu ya, misi khusus selain menjual tomat ceri. Ya supaya ia lebih paham lagi tentang dunia berdagang gitu ya. Sebagai seorang sales cat, ia harus paham kalau ada peluang lain yang telah menantinya. Kemudian misi muncul dan misinya adalah memberikan manajer tower segelas jus tomat madu. Wajir dimulai lagi. Tapi ya itu ya cuman segelas, nggak apa-apa dah. Tapi nunggu ya, nunggu giliran soalnya kelinci-kelinci yang lain itu sudah selesai bekerja. Ia mau memberi para kelinci jus tomat dulu. Tapi notifikasi muncul, ia menyuruh Sekjun memberikannya sekarang juga. Jangan ditunda-tunda karena manajer akan memberikan hadiah spesial, yaitu hadiah skill yang cocok untuk Sekjun berkebun. Ya, Sekjun jadi penasaran dengan hadiah skill itu dan ya oke lah kalau gitu. Tapi bos manajer tetap harus nunggu karena ini adalah giliran para kelinci. Dan ya oke, para kelinci pun itu ya yang habis bekerja mereka langsung diberi jus tomat ceri madu. Biar itu ya biar segar kembali. Kemudian Sejun mengambil tomat yang ada di tempat penyimpanan dan ia langsung meremasnya dengan sekuat tenaga. Wajir bikin jus tomat pakai tangan. Wadidaw, udah kayak perindapan. Ya, setelah terkumpul di dalam gelas, Sejun pun meminta itu ya Ratu Lebah
untuk memberikan madunya kepada gelas yang udah ada jus tomatnya, dan itu akan menjadikan jus tomat ini adalah spesial, spesial dari madu Ratu Lebah. Dan oke, Ratu Lebah pun memberikan madunya dan menaruhnya di dalam gelas jus tomat itu, dan jeng, sudah siap jus tomat ceri madu spesial dari Ratu Lebah. "Yah ini Bos jusnya, selamat menikmati." Yah ente paling kegirangan setelah meminum jus ini, dan yah diperlihatkan dah si Airen, si manajer tower yang sedang itu nyeruput jus tomat. Iya bener-bener kegirangan ketika meminum jus tomat ini, maknyus Bro. Ya, notifikasi pun muncul. Sekjun dipuji karena jusnya sangat enak sekali. Mantap pon. Dan hadiah quest diberikan skill baru yaitu beekeeping. Wah mantap, ini skill yang ditunggu-tunggu Sekjun. Ini skill untuk memelihara lebah. Dengan skill beekeeping ini, ia bisa memerintah para lebah. Wanjrit, mantap dah. Kemudian keterangannya itu ya, keterangannya sedang dibaca oleh Sejun, yaitu user bisa menggunakan skill ini pada sarang lebah yang ia dirikan sendiri. User tidak akan diserang oleh para lebah. User dapat memberikan instruksi kepada lebah. User bisa menelusuri sarang lebah dan kecepatan bertelur para lebah akan meningkat. Kecepatan pengumpulan madu akan bertambah dan ya, tingkat polinisasi juga akan bertambah. Apaan dah tuh polinisasi? Wah, jos lah, mantap dah. Skill ini memang sedang dibutuhkan oleh Sejun. Terima kasih bos, kau tahu apa yang aku butuhkan. Ucap Sejun yang kemudian membuat Airen jadi malu-malu kucing. Wadidaw, naga bisa malu-malu kucing. Tapi ya udahlah, jus tomat cerinya juga sudah habis. Mau gimana lagi ya? Wah, tomat cerinya dikit banget. Sejun ngasihnya terlalu sedikit. Ia mau minta satu lagi, tapi ia malu juga sama Sejun. Kemudian Sejun membayangkan kalau si manajer tower ini suka makan itu ya, suka makan banyak, artinya manajer tower ini adalah seorang babi bersayap. Soalnya makannya nggak ngotak itu ya, banyak banget makannya. Mendengar itu akhirnya jadi kesal, ia langsung memarahi Sejun, "Tolol PA, dungu, modar sajalah kau." Yah, Sejun pun ngelak mendapatkan notifikasi seperti itu. Kayaknya bukan babi bersayap ini si manajer tower. Dan ya, udahlah mikirnya nanti aja, kembali ke Theo yang sedang bersama manusia. Ya sekarang Theo memberitahu kalau tomat cerinya akan dilelang. 500 tomat ceri dimulai dengan harga 35 koin tower. Pak Dongsek langsung panik, uangnya terbatas. Dan ia disuruh putrinya untuk membeli tomat itu. Waduh, kalau nggak dibeli bisa ngambek putrinya. Yah, Pak Dongsik pun langsung menawar 41 koin tower. Tapi si gendut menawar 45 koin tower. Ada lagi yang nawar 50, 51, 53. Wah, banyak banget dah yang nawar. Pak Dongsik menyuruh temannya untuk patungan buat beli tomat cherry. Dan oke siap. Ia langsung mengumpulkan uang 60 koin tower. Tapi tiba-tiba ada itu ya, ada orang yang berjas yang menawar 100 koin tower untuk 500 tomat cherry. Dan ternyata itu adalah bos presiden Gagel Food. Itu Pak Bule Michael. Ia ditemani beberapa player. Theo langsung menghitung mundur 100 koin tower untuk 500 tomat cherry. Dan satu, dua, tiga, tidak ada yang menawar, terjual. 500 tomat cherry dihargai 100 koin tower, dijual dan dibeli oleh Pak Bule. Silahkan ya. Yah, para player lain pun jadi bingung dan panik ya. Ini mah bos Michael. Pak Dongsik juga panik. Gak mungkin dah melawan orang kaya. Tapi ia malah melihat anak buahnya yang itu ya yang sedang mengantar Pak Michael. Itu si Chris. Ia pun menghampiri Chris. Kenapa ia mengawal Tuan Michael? Katanya mau liburan. Malah itu di dalam tower. Ya, Chris pun minta maaf soalnya ia disuruh kakaknya yang ternyata Chris ini adalah adiknya si Jenny.
si EO itu ya, si CEO Pharma Group kemarin itu ya. Walah 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 walah. Ya, Pak Dongsik jadi kesal. Kayaknya berat melawan perusahaan besar untuk mendapatkan tomat cherry. Dan ya oke, lelang kedua dimulai. 500 tomat cherry dengan harga 35 koin tower. Pak Dongsik langsung menawar 60 koin tower dan Pak Bule langsung menawar 100 koin tower. Waduh, Pak Dongsik panik. Ia minta rekannya untuk patungan lagi, tapi 60 koin tower itu udah semua uang yang dimiliki oleh partinya. Wanjrit, uangnya cuma segitu. Dan ya oke, terjual lagi sama Pak Bule. Dan ya, lelang ketiga dimulai. 500 tomat cherry dihargai 35 koin tower. Hei hei hei, pedagang keliling, sepertinya saya akan membayar 300 koin tower untuk 1.500 tomat cherry-mu. Dan ya, oke dah kalau gitu, terjual 300 koin tower untuk 1.500 tomat cherry, ucap Theo. Dan ya, Pak Doxing langsung murung. Ia benar-benar kesal dengan para orang kaya ini ya. Mereka suka memonopoli, wanjir. Dan ya, Pak Bule Michael menyuruh anak buahnya untuk mengambil semua tomat cerinya. Bos Michael sangat senang karena ia berhasil mendapatkan produk unggulan. Dan oke dah langsunglah dibawa ke lantai satu Dungeon Tower. Kemudian ada cewek kuncir yang kemarin ngajak Theo berfoto. Ia menyapa Theo. Theo pun itu ya kelupaan. Ya kelupaan namanya si cewek kuncir ini. Namanya siapa ya kemarin ya? Bihun, Buhun, Buhan. Ya siapa dah lupa gua. Ucap Theo. Nama saya Suha. Nama saya Suha bos Theo. Diingat-ingat ya. Ucap si cewek kuncir. Dan ini dia curunya untuk bos Theo. Tapi Theo nggak mau curu. Walaupun ia ingin makan curu, tapi Theo ingin yang lain. Seperti kopi misalnya. Dan ya, kebetulan Suha juga membawa kopi saset. Apa Theo mau? Oke, mantap dah kopi saset. Boleh, 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 boleh. Kalau ada lagi seperti garam atau lada, boleh juga. Dimintai lada sama garam, Suha dan temennya jadi bingung. Ini Theo malah minta bumbu dapur. Ini Suha membawanya sih, tapi biasanya Suha membawa garam dan lada untuk masak di dalam Dungeon Tower. Tapi ya kalau Mas Theo menginginkannya, okelah silahkan diambil. Ya, ternyata ini misi sales cat yang diperintahkan oleh Sejun kepada Theo. Ia disuruh minta garam, kopi, lada hitam, atau berbagai macam produk atau bumbu-bumbu lainnya gitu ya, sebagai bayaran untuk berfoto. Wanjir, ternyata seperti itu misinya. Dan okelah langsung dimulai. Cheese, foto pertama. Cheese, foto kedua. Yap, mantap. Langsung buat status WA. Wadidaw. Kemudian Suha penasaran dengan itu ya, dengan tangan Theo yang memiliki bantalan cakar yang lembut. Ia langsung mengelus-ngelus bantalan cakar milik tangan Theo. Theo jadi bingung ini tangannya kenapa dielus-elus. Ya karena sudah tidak sopan, Suha memberikan curu kepada Theo. Dan Suha bertanya, apa tidak apa-apa ia memegang bantalan cakarnya. Ya Theo sih nggak apa-apa, cuman tangan doang. Kalau dipegang sih asik-asik aja seperti dipijat. Kemudian Suha mengatakan, kalau di Korea menyentuh bantalan kucing itu ya bisa dicakar-cakar sama kucingnya. Dan ya kalau di Korea ini memegang bantalan cakar kucing ini bisa menjadi keberuntungan. Itu mitos yang ada di Korea. Yah, Theo jadi kaget. Ia bener-bener gak nyangka kalau cuman megang bantalan cakarnya kucing bisa membuat keberuntungan. Wanjir, manusia, manusia. Ya, kemudian teman Suha mau foto juga. Dan ya, oke dah. Cheese. Dan ia juga mau menyentuh bantalan cakar Theo. Dan ini bos silahkan sentuh saja sepuasmu. Ucap Theo memberikan tangannya. Dan ya, panen Bro. Theo panen banyak cemilan ini. Wadidaw. Tapi kayaknya itu ya, ada bumbu micin itu dah. Wah itu saya zoom itu ada micinnya itu, ada Ajinomoto itu. Walah walah walah.
generasi micin ternyata. Ya, Theo jadi senang cuman menyentuh tangannya, ia bisa mendapatkan berbagai macam makanan yang enak, mantap dah. Apa menyentuh bagian lain juga bisa dapat koin tower ya? Bolehlah dicoba. Tapi ada misi satu lagi, Theo hampir kelupaan. Dan itu ya, ia langsung menghampiri Suhu yang sedang mengedit video TikTok. Wajir, ia sedang edit TikTok yang sedang foto sama Theo. Kemudian Theo memanggilnya dari belakang. Suha kaget, ternyata Theo belum pergi. Theo pun bertanya, apa Suha mau menjalin kontrak dengan Theo? Suha jadi bingung, menjalin kontrak. Apaan dah? Dan ya sayangnya Sin pun berpindah di kebun Sejun. Terlihat para lebah kecil sedang mengumpulkan nektar dan beberapa lebah juga sedang itu ya memasukkan madu ke dalam botol. Ya Sejun merasa senang karena para lebah sudah mulai terbiasa dengan tugasnya dan juga Ratu Lebah akhir-akhir ini berdiam diri di dalam sarang. Ia belum muncul beberapa hari ini dan lagi status bertelur si Ratu Lebah berkurang menjadi lebih sedikit. Perasaan kemarin lebih banyak. Ini kenapa dah kenapa jadi lebih sedikit? Ya adalah ia sendiri tidak tahu gimana ngeceknya. Paling tidak ya lebah-lebah yang lain sudah merasa nyaman tinggal di dalam gua. Dan ia juga perlu botol lagi ya. Ia perlu botol untuk menampung banyak madu. Kemudian Sejun memanen wortel, wortelnya sudah besar dan siap panen. Woi para kelinci, wortelnya sudah bisa dipanen. Ini dah langsung dimukbang saja, ucap Sejun. Dan ya, itu wortel, itu ya wortel yang dinanti-nantikan para kelinci. Mantap, wortelnya montok-montok, pasti enak dah. Para kelinci pun langsung berbinar-binar. Dan ya, panen dimulai. Para kelinci pun diberi satu wortel. Mereka langsung memakan wortelnya. Mantap. Ya, kemudian scene dipercepat. Sekarang Sejun dan para kelinci sedang itu ya, sedang makan wortel. Dan Sejun menambah ikan bakar itu ya. Sejun memperhatikan wortelnya dan ternyata ia memiliki status yang layak jual. Wortel ini itu yang bernama wortel kelincahan. Keunggulannya bisa meningkatkan kelincahan 0,1 selama 10 menit dan membakar lemak 10 gram dan meningkatkan penglihatan secara permanen. Ya, Sejun berpikir untuk menjadikannya sebagai produk populer selanjutnya selain tomat cherry. Tapi itu ya apa Theo bisa membawanya. Soalnya hasil panen wortelnya banyak banget dan besar-besar. Dan para kelinci sudah menyimpannya di wadah daun bawang. Tapi panennya masih banyak lagi. Gak muat dah ini wadahnya. Sampai-sampai si hitam kecapean. Ia pingsan. Sejun panik, tapi ternyata ia tidak pingsan. Ia sedang makan wortel. Bangke dah kelakuan si hitam ini. Kelakuannya kumat lagi. Tuman. Ya karena Sejun memanen banyak wortel, sekarang levelnya telah mencapai batas yaitu level 10. Sekarang Sejun diberi level untuk berubah job, diberi quest maksudnya ya. Sekjun jadi kaget, kok petani ada job keduanya? Ia pun bertanya kepada manajer tower, tapi itu sudah di dalam sistem, jadi manajer tower tidak tahu. Ya karena itu sudah ada dalam sistem menara, jadi ya di mana seorang player ketika mencapai level 10, maka otomatis ia akan mendapatkan quest job. Biasanya sih ngekill monster ya, tapi kalau petani apaan dah quest jobnya? Jadi penasaran. Dan ternyata quest jobnya adalah membuat lahan baru untuk ditanam sebanyak 50 meter persegi. Dan ya tanpa basa-basi Sejun langsung membuka lahan baru sebesar 50 meter persegi. Dan ya dalam waktu singkat sudah beres. Quest jobnya selesai, telah mencapai level 11, levelnya kembali meningkat, job trade-nya didapatkan. Mantap, walaupun capek banget dan ya para kelinci pun yang membantunya ikut kecapean. Ternyata membajak lahan 50 meter persegi itu capek pol. Ya misi selesai, istirahat dulu, rasanya ingin rebahan sepanjang hari.
Dan ya oke tidur di tempat masing-masing, tapi ternyata para kelinci dilarang masuk rumah. Bapak kelinci melarang bocil-bocil kelinci ini untuk masuk ke rumah. Mereka diusir dari rumahnya. Bapak dan ibu kelinci mau berduaan. Wadidaw, kayaknya mau buat adek. Ya para bocil kelinci pun jadi itu ya, jadi ngamuk. Mereka mau masuk, mereka marah-marah. Ada juga itu ya yang nangis. Yah, karena itu ya, karena sudah diusir, Sekjun pun menasehati supaya para kelinci membuat rumah mereka sendiri. Soalnya mereka kan udah gede gitu ya, saatnya untuk mandiri dan menjadi dewasa. Tapi karena mereka nggak tahu cara bikin rumah, jadinya ya mereka mau itu aja lah, mau tidur bareng Sekjun. Ya akhirnya mereka pun tidur bareng Sekjun. Dan ya, scene pun berpindah. Terlihat Pak Dong-sik sedang kecewa dengan dirinya karena ia tidak berhasil mendapatkan tomat cherry. Ia takut pulang karena nanti diomel-omelin sama anaknya. Wadidaw. Kemudian Suha datang bersama Theo. Itu ya, ia mendekati Pak Dong-sik. Pak Dong-sik bingung, ini kenapa dah Theo masih ada di sini? Ya kemudian Theo menjelaskan kalau ia mau membuat kontrak dengan Pak Dong-sik. Apa Pak Dong-sik mau membuat kontrak dengan si Theo? Ya, Pak Dong-sik pun menjawab, bersambung. Walah, Pak Dong-sik menjawab bersambung, Cuk. Ya soalnya itu ya ceritanya sudah mentok. Dan ya, terima kasih ya kawan-kawan semuanya sudah mau menonton saya Wibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bapak Sobat semuanya. Ya oke, Anda bisa melihat cerita lainnya selain cerita ini ya tentunya hanya di saya Wibu. Salam cus.